Sebelum mendengarkan kisah ini, bayangkan seorang lelaki yang pulang setelah 2 tahun bekerja keras di negeri orang. Di dalam tasnya ada seluruh tabungan hidupnya. Di sakunya tersimpan cincin emas untuk perempuan yang ingin dinikahinya. Rangga Prasetya yakin hari kepulangannya akan menjadi hari paling bahagia dalam hidup mereka. Namun, ketika pintu rumah itu terbuka, Sulastri tidak tersenyum. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya bukanlah, "Aku merindukanmu." Ia justru berbisik, "Mengapa kamu pulang sekarang?" Ayah Sulastri telah meninggal dalam kecelakaan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Rumah keluarganya sedang diawasi. Sebuah utang yang seharusnya berakhir bersama kematian terus membesar setiap hari. Dan orang-orang yang menagihnya tidak hanya menginginkan uang, mereka menginginkan Sulastri. Rangga diberi waktu 7 hari untuk menyerahkan seluruh tabungannya atau membiarkan perempuan yang dicintainya dibawa ke sebuah tempat di dekat pelabuhan. Tetapi ketika ia mulai memeriksa dokumen-dokumen lama, Rangga menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Utang itu sengaja dibuat agar tidak pernah lunas. Dan kematian ayah Sulastri mungkin bukan kecelakaan. Malam itu, seseorang mengetuk pintu 3 kali. Lalu sebuah suara yang tenang berkata dari luar, "Kami tahu Rangga sudah pulang dari Malaysia." Saat itulah Rangga menyadari bahwa ia tidak pulang untuk menikah. Ia pulang tepat ketika sebuah jaringan besar sedang berusaha menghapus semua orang yang mengetahui rahasianya. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Tawau melalui Nunukan dan Surabaya, bus malam yang ditumpangi Rangga akhirnya berhenti di Terminal Terboyo ketika langit Semarang masih berwarna kelabu. Hujan tipis menggantung seperti tirai, membuat lampu-lampu warung tampak kabur dan jalanan berkilat oleh kenangan. Rangga Prasetya turun sambil memanggul tas kanvas yang mulai pudar warnanya. 2 tahun bekerja di sebuah penggergajian kayu di Sabah telah membuat bahunya lebih lebar, kulitnya lebih gelap, dan kedua telapak tangannya dipenuhi kapalan. Namun pagi itu langkahnya terasa ringan. Di bagian paling bawah tasnya tersimpan sebuah kotak beludru merah. Di dalamnya ada cincin emas sederhana, bukan barang mahal, tetapi dibeli dari uang yang ia sisihkan sedikit demi sedikit setelah membayar makan, tempat tinggal, dan kiriman bulanan untuk ibunya di Kendal. Selama 2 tahun, Rangga hidup dengan nasi bungkus, kopi pahit, serta tidur berdesakan bersama pekerja lain di rumah papan dekat pabrik. Semua itu ia jalani karena satu bayangan yang tak pernah hilang dari pikirannya. Sulastri berdiri di hadapannya, mengenakan kebaya putih, tersenyum malu di depan penghulu. Tahun 1999 belum lama berjalan. Indonesia sedang berubah dengan cepat. Wajah Presiden Soeharto sudah tidak lagi memenuhi layar televisi setiap malam. Di warung-warung, orang berbicara tentang reformasi, mahasiswa, harga sembako, dan masa depan yang tidak menentu. Namun bagi Rangga, perubahan terbesar hanya satu. Ia akhirnya pulang. Ia membeli sebungkus nasi ayam di depan terminal, tetapi tak sanggup menghabiskannya. Jantungnya terlalu berdebar. Setelah menumpang angkot berwarna jingga, ia turun di sebuah kampung padat tak jauh dari kawasan pelabuhan Tanjung Emas. Di sana, rumah-rumah berdiri rapat, dindingnya kusam karena udara asin, sementara selokan di tepi gang mengalir lambat membawa daun, bungkus mie instan, dan minyak dari bengkel. Semua tampak hampir sama seperti 2 tahun lalu. Ada tukang bubur ayam yang masih mendorong gerobak sambil memukul mangkuk dengan sendok. Ada suara dangdut dari radio kecil di warung rokok. Beberapa anak bermain kelereng di bawah emperan, tak peduli pada hujan. Namun semakin dekat ke rumah Sulastri, Rangga merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Beberapa minggu terakhir, surat-surat Sulastri menjadi lebih singkat. Dulu ia selalu menulis 2 atau 3 halaman, menceritakan keadaan ibunya,
harga cabai di pasar, tetangga yang baru menikah, atau kaset lagu yang sedang ia sukai. Belakangan, suratnya hanya berisi beberapa kalimat. Ketika Rangga menelpon dari wartel, suara Sulastri pun sering terdengar terburu-buru. Ia mengira perempuan itu lelah bekerja di toko kain. Ia juga menduga Sulastri mungkin marah karena kepulangannya terus tertunda. Karena itu Rangga tidak memberitahukan tanggal kedatangannya. Ia ingin membuat kejutan, datang membawa cincin, lalu berkata bahwa masa menunggu mereka telah selesai. Di ujung gang, tepat di seberang rumah Sulastri, terparkir sebuah Toyota Kijang berwarna hitam. Catnya mengilap, kaca sampingnya gelap, dan bannya bersih meski jalanan dipenuhi lumpur. Mobil sebagus itu jarang terlihat di kampung tersebut. Rangga memperlambat langkah. Di kursi depan tampak bayangan seseorang, tidak bergerak, tidak turun, hanya duduk menghadap rumah Sulastri. Mungkin tamu orang kaya, pikir Rangga, atau pemilik gudang di pelabuhan yang sedang mencari pekerja. Ia mencoba mengabaikannya, lalu mengetuk pintu kayu rumah itu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Dari dalam terdengar suara kursi bergeser, kemudian langkah-langkah hati-hati. Sebuah suara perempuan bertanya pelan, "Siapa?" Rangga tersenyum. "Penjual obat nyamuk." Pintu terbuka sedikit, wajah Sulastri muncul dari balik celah. Rangga telah membayangkan saat itu 1000 kali. Ia menyangka Sulastri akan menjerit, tertawa, lalu memeluknya. Namun yang muncul di wajah perempuan itu bukan kegembiraan, melainkan ketakutan. Sulastri menatap Rangga seperti orang yang baru melihat seseorang bangkit dari kubur. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lebih kurus. Ada lingkaran gelap di bawah matanya dan rambutnya diikat terburu-buru tanpa sisir. "Rangga," bisiknya, "aku pulang." Sulastri menoleh cepat ke ujung gang. Setelah melihat kijang hitam, ia menarik Rangga masuk, menutup pintu, lalu memasang palang kayu. "Kenapa kamu pulang sekarang?" Pertanyaan itu menghantam Rangga lebih keras daripada tamparan. "Apa maksudmu? Aku sudah selesai bekerja. Aku menulis bahwa bulan ini aku pulang." "Kamu tidak bilang harinya." "Aku ingin membuat kejutan." Sulastri memejamkan mata. Tangannya gemetar ketika memegang lengan Rangga. "Kamu seharusnya memberitahu aku." Ruangan depan terasa pengap meskipun udara pagi dingin. Semua jendela tertutup. Tirai lusuh ditarik rapat. Rangga menatap sekeliling dan baru menyadari bahwa banyak barang telah hilang. Radio besar milik ayah Sulastri tidak ada. Lemari kaca tempat ibunya menyimpan piring-piring terbaik tampak kosong. Mesin jahit tua yang biasanya berada dekat jendela pun lenyap. Di atas meja terdapat tumpukan kertas, sebuah buku catatan, dan cangkir kopi yang sudah dingin. "Ada apa?" tanya Rangga. "Ibumu di mana? Pak Darmawan di mana?" Sulastri tidak segera menjawab. Ia berdiri di tengah ruangan dengan wajah menunduk, seolah sedang mencari kalimat yang tidak akan menghancurkan mereka. "Ibu sedang di rumah Bude Marni di Demak." "Kenapa?" "Karena di sini tidak aman." Rangga meletakkan tasnya. "Sulastri, lihat aku." Perempuan itu mengangkat wajah, matanya basah, tetapi ia menahan tangis. "Pak Darmawan di mana?" Sulastri duduk perlahan di kursi. "Bapak sudah meninggal." Suara dari luar seakan hilang. Rangga tidak lagi mendengar hujan, suara anak-anak, ataupun pedagang keliling. Ia hanya mendengar napasnya sendiri. "Kapan?" 4 bulan lalu." 4 bulan? Sulastri mengangguk. "Kenapa kamu tidak memberitahu aku?" "Aku takut kamu langsung pulang. Waktu itu kontrakmu belum selesai. Kamu bisa kehilangan semua upahmu." "Itu ayahmu. Dia sudah seperti ayahku sendiri." "Aku tahu." "Bagaimana beliau meninggal?" Sulastri mengusap matanya. "Katanya kecelakaan. Truknya ditemukan masuk ke kanal dekat gudang lama.
Bapak ada di dalam." Rangga menarik kursi dan duduk berhadapan dengannya. Ia mengenal Pak Darmawan sebagai lelaki pendiam yang bangun sebelum azan subuh, menyeduh kopi tubruk, lalu pergi membawa truk kecilnya. Lelaki itu tidak pernah banyak bicara, tetapi selalu membantu tetangga yang kesulitan. Sulit bagi Rangga membayangkan tubuhnya ditemukan di dasar kanal yang kotor. Katanya, Rangga menangkap satu kata yang terasa ganjil. "Kamu tidak percaya itu kecelakaan?" Sulastri menatap meja. "Beberapa hari sebelum meninggal, Bapak seperti orang ketakutan. Dia sering pulang larut malam. Kadang ada mobil menunggu di depan rumah. Mobil seperti yang ada di luar sekarang." Rangga bangkit lalu bergerak menuju jendela, tetapi Sulastri buru-buru menahan tangannya. "Jangan buka tirai." "Siapa mereka?" "Aku tidak tahu semua nama mereka. Aku cuma tahu mereka datang menagih utang." "Utang siapa?" "Utang Bapak." Rangga memandang kertas-kertas di atas meja. Ia mengambil satu lembar dan melihat tulisan tangan, angka, tanggal, serta cap merah berbentuk kapal. Sulastri mulai bercerita. Setelah krisis moneter, pendapatan Pak Darmawan turun drastis. Banyak gudang mengurangi pengiriman. Harga solar naik, suku cadang mahal, dan beberapa pelanggan menunda pembayaran. Namun pada saat yang sama, ia mendapat kesempatan membeli truk bekas yang lebih besar. Ia yakin dengan truk itu, ia bisa mengambil pekerjaan dari pelabuhan dan memperbaiki keadaan keluarga. Bank tidak mau memberinya kredit. Seorang kenalan kemudian mempertemukannya dengan perusahaan angkutan bernama Samudra Jaya. Mereka menawarkan pinjaman cepat tanpa banyak syarat. Pak Darmawan hanya perlu menandatangani beberapa kertas dan menyerahkan surat kendaraan sebagai jaminan. "Awalnya jumlahnya masih masuk akal," kata Sulastri. "Bapak bilang akan lunas dalam setahun, tapi setiap bulan angkanya bertambah. Ada biaya administrasi, denda, bunga, biaya keamanan, biaya gudang. Aku sendiri tidak mengerti." "Berapa banyak yang sudah dibayar?" "Hampir semua yang kami punya." Sulastri menunjuk ruangan yang kosong. Mesin jahit ibu dijual, perhiasan kawin ibu dijual, tabungan habis. Bapak juga menjual sepeda motor, tapi mereka bilang utangnya malah semakin besar. Rangga menatap salah satu angka di atas kertas. Jumlahnya cukup untuk membeli 2 rumah di kampung itu. "Ini tidak mungkin." "Mereka bilang Bapak menandatangani semuanya." "Setelah beliau meninggal, kenapa mereka mengejar kalian?" Sulastri tertawa kecil tanpa kegembiraan. "Mereka bilang utang keluarga tidak hilang hanya karena orang yang berutang meninggal. Itu tidak benar. Bagi mereka, benar atau tidak bukan soal hukum." Rangga menaruh kertas itu kembali. "Aku punya tabungan, tidak banyak, tapi mungkin kita bisa..." "Jangan." "Sulastri, jangan berikan uangmu kepada mereka. Uang berapapun tidak akan cukup. Mereka tidak ingin utang itu lunas." Rangga terdiam. Apa yang mereka inginkan? Sulastri menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. "Mereka menawarkan jalan lain." "Apa?" "Aku diminta bekerja di tempat milik mereka." "Tempat apa?" "Sebuah rumah karaoke di dekat kawasan pelabuhan." Rangga merasakan darahnya naik ke kepala. "Sebagai apa?" "Mereka bilang sebagai penerima tamu, menemani pelanggan berbincang, menuangkan minuman, mencatat pesanan. Tapi aku tahu pekerjaan seperti itu bisa berubah sedikit demi sedikit. Hari ini disuruh tersenyum, besok disuruh duduk lebih lama. Lusa mungkin disuruh melakukan hal yang membuat orang tidak bisa lagi pulang dengan kepala tegak." Rangga berdiri begitu cepat hingga kursinya bergeser. "Kamu tidak akan pergi?" "Mereka sudah mengambil KTP-ku." "Apa?" "Mereka punya salinan surat rumah. Mereka juga tahu tempat ibu tinggal."
Suara ketukan terdengar dari pintu 3 kali, pelan, teratur, dan tidak tergesa-gesa. Sulastri menutup mulut dengan tangan. Ketukan terdengar lagi. Rangga memandang pintu, lalu memandang perempuan yang selama 2 tahun ingin ia jadikan istri. Dari luar terdengar suara lelaki yang sopan. "Mbak Sulastri, kami hanya ingin berbicara, tidak perlu takut." Rangga melangkah ke depan. Sulastri menarik bajunya. "Jangan buka. Kalau kita terus diam, mereka akan kembali. Mereka bukan orang yang bisa diajak bicara biasa." Rangga menatap palang kayu yang menahan pintu. Di dalam tasnya tersimpan cincin, pakaian kerja, serta uang yang ia kumpulkan selama 2 tahun. Ia datang membawa rencana tentang pernikahan, rumah kecil, dan kehidupan sederhana. Namun, sebelum sempat menyentuh kotak cincin itu, ia telah berdiri di ambang sebuah persoalan yang jauh lebih gelap daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Ketukan ketiga terdengar, lalu suara lelaki itu berkata dengan tenang, "Kami tahu Mas Rangga sudah pulang dari Malaysia. Justru karena itu kami datang. Barangkali sekarang urusan keluarga bisa diselesaikan dengan baik." Sulastri menatap Rangga dengan mata penuh ketakutan. Bukan ketakutan untuk dirinya sendiri, ketakutan karena lelaki yang dicintainya kini telah masuk ke dalam jerat yang sama. Rangga membuka pintu hanya selebar bahunya. Ia tidak melepas rantai pengaman yang terpasang di bagian dalam. Di teras sempit berdiri 2 orang lelaki. Lelaki pertama berusia sekitar 45 tahun, mengenakan kemeja batik lengan panjang, celana bahan gelap, dan sepatu kulit yang mengilap meskipun jalanan becek. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya tampak ramah, seperti pegawai bank yang datang menawarkan tabungan pendidikan. Di belakangnya berdiri lelaki yang lebih muda dan jauh lebih besar. Tubuhnya memenuhi sebagian lorong. Lehernya tebal, rambutnya dipotong sangat pendek, dan sebuah bekas luka membentang dari bawah telinga sampai kerah bajunya. "Selamat pagi," kata lelaki berkemeja batik. "Saya Halim. Ada keperluan apa?" Halim tersenyum. "Kami datang untuk berbicara dengan Mbak Sulastri mengenai kewajiban almarhum Pak Darmawan. Beliau sudah meninggal. Kami turut berduka." "Kalau begitu urusannya selesai." Senyum Halim tidak hilang. "Mas Rangga baru pulang dari luar negeri ya? Mungkin belum mengetahui seluruh keadaannya." "Saya tahu cukup banyak." "Kalau begitu sebaiknya kita bicara di dalam. Tidak baik membicarakan urusan keluarga di depan tetangga." Rangga tidak ingin membiarkan mereka masuk, namun beberapa pintu rumah di gang mulai terbuka sedikit. Mata-mata ingin tahu, mengintip dari balik tirai. Ia sadar Halim sengaja berbicara cukup keras agar tetangga mendengar kata utang dan kewajiban. Akhirnya Rangga membuka rantai. Halim masuk dengan sopan, bahkan sempat melepas sepatu di ambang pintu. Lelaki besar di belakangnya tidak melakukan hal yang sama. Ia hanya menginjak lantai dengan sol basah, lalu berdiri dekat pintu. Sulastri duduk di sudut ruangan. Halim mengangguk kepadanya. "Bagaimana kabar ibu?" Sulastri tidak menjawab. "Semoga sehat di Demak," lanjut Halim. "Udara desa memang lebih baik daripada Semarang." Rangga menangkap ancaman yang tersembunyi di balik kalimat itu. Mereka tahu persis di mana Ibu Sulastri berada. Halim duduk tanpa dipersilakan. Ia membuka tas kulit dan mengeluarkan setumpuk salinan dokumen. "Pak Darmawan adalah orang baik," katanya. "Beliau pekerja keras. Sayang sekali usahanya tidak berjalan sesuai rencana." "Berapa sebenarnya jumlah yang beliau pinjam?" tanya Rangga. Halim menyebut sebuah angka. Rangga mengernyit. "Tidak mungkin. Di kertas-kertas ini jumlah awalnya jauh lebih kecil. Itu jumlah pokok. Ada biaya kendaraan, perbaikan, penyimpanan, keterlambatan, dan pengamanan usaha." "Pengamanan apa?" "Dunia angkutan bukan dunia yang mudah, Mas.
Barang bisa hilang, sopir bisa diganggu, gudang bisa terbakar. Semua membutuhkan biaya agar berjalan aman. Pak Darmawan sudah membayar berkali-kali. Pembayaran beliau tercatat. Di mana? Halim menggeser sebuah dokumen ke depan. Di sini. Rangga membaca angka-angka itu. Pembayaran yang disebutkan hanya sebagian kecil dari yang diceritakan Sulastri. Beberapa tanggal juga terasa ganjil. Salah satunya tercatat 2 minggu setelah kematian Pak Darmawan. Bagaimana orang yang sudah meninggal bisa menandatangani ini? Halim melihat kertas tersebut, lalu tersenyum tipis. Mungkin tanggal pencatatannya berbeda dengan tanggal kesepakatan. Ini cap jempol. Benar, Pak Darmawan selalu menandatangani namanya. Dalam keadaan tertentu, cap jempol juga sah. Rangga menatap Halim. Siapa atasan Anda? Saya hanya perantara. Perantara siapa? Orang-orang yang telah membantu keluarga ini ketika bank menutup pintu. Bantuan tidak membuat orang kehilangan rumah dan anak perempuan. Ruangan menjadi sunyi. Lelaki besar dekat pintu mengangkat kepala. Tatapannya tajam, tetapi Halim memberi isyarat kecil dengan tangan agar ia tetap diam. Kita tidak perlu berbicara dengan emosi, kata Halim. Samudra Jaya tidak pernah memaksa siapapun. Pak Darmawan datang dengan kemauannya sendiri. Beliau membutuhkan modal dan kami memberikannya. Lalu setelah beliau meninggal, kalian menagih anaknya. Kewajiban tidak hilang hanya karena musibah. Menurut hukum, bisa. Halim menyandarkan tubuh. Hukum sedang sibuk mengurus banyak hal, Mas Rangga. Jakarta berganti penguasa. Mahasiswa turun ke jalan. Polisi dan tentara sedang berbenah. Pengadilan penuh perkara. Apakah Mas yakin ada orang yang mau menghabiskan waktu untuk beberapa lembar utang milik sopir kecil? Rangga mengepalkan tangan di bawah meja. Halim menoleh kepada Sulastri. Kami sudah memberikan pilihan yang cukup ringan. Mbak Sulastri bisa bekerja untuk sementara di tempat kami. Pekerjaan terhormat, menerima tamu, membantu administrasi, memastikan pelanggan merasa nyaman. Dia tidak akan bekerja di tempat kalian, kata Rangga. Mas Rangga belum melihat tempatnya. Saya tidak perlu melihat. Halim menarik napas seperti orang tua yang menghadapi anak keras kepala. Jangan salah paham, kami tidak meminta hal yang tidak pantas. Mbak Sulastri hanya perlu membantu sampai sebagian kewajiban terbayar. Sebagian? Jumlahnya besar, tentu tidak selesai dalam sebulan. Berapa lama? Tergantung sikap dan hasil pekerjaannya. Rangga berdiri, keluar dari rumah ini. Lelaki besar dekat pintu maju 1 langkah. Halim tetap duduk. Saya mengerti Mas Rangga lelah setelah perjalanan panjang. 2 tahun bekerja di Sabah bukan hal ringan. Mungkin Mas ingin beristirahat dan memikirkan masa depan. Saya sudah memikirkan masa depan. Bagus, karena masa depan seseorang bisa berubah hanya oleh satu keputusan. Halim merapikan dokumen lalu memasukkannya kembali ke dalam tas. Kami memberi waktu 7 hari. Uang muka sebesar 5 juta rupiah, atau Mbak Sulastri mulai bekerja di tempat kami. 5 juta hanya uang muka. Sebagai tanda niat baik, itu hampir seluruh tabungan saya. Berarti kepulangan Mas Rangga datang pada waktu yang tepat. Halim berdiri, memakai kembali sandalnya, lalu berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia meletakkan sebuah kartu putih kecil di atas meja. Tidak ada nama perusahaan atau alamat, hanya sebuah nomor telepon. Kalau ingin berbicara, hubungi nomor itu. Bisa dari wartel mana saja. Ia menatap Sulastri. Titip salam untuk ibu. Jangan membuat beliau semakin cemas. Setelah kedua lelaki itu pergi, Rangga menutup pintu. Kakinya terasa berat. Ia ingin mengejar mereka dan menghantam wajah Halim, tetapi ia tahu itu hanya akan memberi mereka alasan untuk melakukan sesuatu yang lebih buruk. Sulastri duduk membeku.
Mereka tahu semuanya, katanya, karena selama ini kita membiarkan mereka merasa tahu semuanya. Apa yang akan kamu lakukan? Rangga mengambil kembali dokumen dari meja, memeriksa satu persatu. Malam itu mereka makan nasi dingin dengan tempe goreng yang dibeli dari warung. Rangga hampir tidak menyentuh makanannya. Ia menyusun semua kertas berdasarkan tanggal, lalu membuat catatan di buku tulis bekas milik Sulastri. Tidak ada kalkulator digital canggih. Rangga menggunakan kalkulator kecil bertenaga baterai yang dibawanya dari Malaysia. Berkali-kali ia menjumlahkan angka yang sama. Semakin lama ia menghitung, semakin jelas ada sesuatu yang salah. Utang awal Pak Darmawan memang cukup besar, tetapi jumlah yang ditagih Samudra Jaya tumbuh dengan cara yang tidak masuk akal. Bunga dikenakan atas denda. Denda baru dikenakan karena pembayaran bunga terlambat. Ada pula biaya penyimpanan kendaraan pada bulan-bulan ketika truk masih digunakan Pak Darmawan. "Apa Bapak pernah menyimpan truk di gudang mereka?" tanya Rangga. "Tidak, truk selalu di depan rumah atau di tempat Pak Slamet." "Siapa Pak Slamet?" "Kernet lama Bapak. Setelah Bapak meninggal, dia pergi ke desa keluarganya dekat Demak." "Kenapa?" "Katanya tidak mau bekerja di pelabuhan lagi." Rangga menandai beberapa lembar. Ada perbedaan kecil pada tulisan. Huruf D dalam nama Darmawan biasanya dibuat dengan lengkungan besar. Pada beberapa dokumen, bentuknya kaku. Angka 7 yang biasa diberi garis oleh Pak Darmawan tidak memiliki garis. Tinta cap jempol pun terlihat terlalu baru dibandingkan kertasnya. "Sebagian dokumen ini mungkin palsu," Sulastri memandangnya. "Kamu yakin?" "Belum, tapi ada yang tidak wajar." Rangga menemukan sebuah buku kecil berisi catatan pengeluaran keluarga. Di sana, Pak Darmawan menulis beberapa pembayaran kepada seseorang bernama H. Setiap pembayaran disertai tanggal dan jumlah. Jika semuanya dijumlahkan, nilainya hampir menutup seluruh utang pokok. "Mereka tidak memasukkan pembayaran ini?" "Mungkin Bapak menyerahkan uang tanpa bukti resmi." "Justru karena itu, mereka bisa mengatakan apa saja." Sulastri duduk lebih dekat. "Jadi, apa artinya?" Rangga menatap tumpukan kertas. "Artinya, mereka tidak ingin utang itu selesai. Mereka ingin utang itu terus hidup." "Untuk apa?" "Supaya keluarga kalian terus berada di bawah kendali mereka." Di luar rumah terdengar suara kijang hitam menyala. Mesinnya menderu pelan, lalu mobil itu bergerak meninggalkan gang. Keesokan paginya, Rangga pergi menemui teman lamanya, Kusno. Mereka pernah sekolah bersama sebelum Rangga merantau. Kini Kusno bekerja sebagai montir di bengkel kecil dekat Jalan Ronggowarsito. Bengkel itu penuh bau oli, suara logam dipukul, dan musik campur sari dari radio. Kusno sedang membongkar mesin Colt diesel ketika Rangga datang. "Anak Malaysia akhirnya pulang," katanya sambil tertawa. "Kukira kau sudah jadi tauke kayu." "Kalau aku tauke, aku tidak datang naik angkot." Mereka berbasa-basi sebentar, tetapi ketika Rangga menyebut nama Samudra Jaya, wajah Kusno berubah. "Kau punya urusan dengan mereka?" "Pak Darmawan berutang." Kusno meletakkan kunci pas. "Jangan bicara keras-keras." "Kenapa?" Kusno mengajak Rangga ke belakang bengkel, dekat tumpukan ban bekas. Samudra Jaya bukan cuma perusahaan angkutan. Mereka punya gudang, tempat hiburan, pegadaian, dan orang di mana-mana. Sebagian barang dari pelabuhan keluar lewat mereka tanpa banyak pertanyaan. Barang apa? Apa saja yang menghasilkan uang. Mereka memalsukan utang Pak Darmawan. Itu cara lama. Mereka memberi pinjaman kepada sopir, pedagang, atau pemilik usaha kecil. Setelah orang itu terikat, mereka menggunakan kendaraannya untuk mengangkut barang tertentu. Kalau menolak, utangnya dinaikkan. Pak Darmawan meninggal karena truknya masuk kanal. Kusno menatap Rangga cukup lama. Semua orang bilang kecelakaan. "Dan kau?" "Aku bilang jangan terlalu percaya pada cerita yang terlalu rapi."
Rangga menunjukkan cap merah pada salah satu dokumen. Kusno menarik napas. Ini cap gudang Samudra Jaya yang lama. Sudah tidak dipakai sejak pertengahan tahun lalu. Dokumen ini bertanggal 2 bulan lalu. Berarti ada yang membuatnya belakangan. Rangga merasakan harapan kecil, tetapi Kusno segera meredamnya. Jangan senang dulu. Mengetahui mereka berbohong berbeda dengan membuktikan mereka berbohong. Aku akan mencari Pak Slamet. Jangan. Setidaknya jangan sekarang. Kenapa? Karena kalau Samudra Jaya tahu kau bertanya-tanya, mereka tidak akan lagi memperlakukanmu sebagai calon pembayar. Mereka akan menganggapmu gangguan. Saat Rangga pulang menjelang sore, ia melihat kerumunan kecil di depan rumah. Sulastri berdiri di pinggir jalan dengan wajah pucat. Sepeda motor tua milik keluarga sedang dinaikkan ke bak mobil pikap. Rangga berlari. Berhenti! Dua lelaki mengikat motor itu dengan tali. Salah satunya menunjukkan selembar kertas. Disita untuk jaminan. Jaminan apa? Motor itu atas nama Ibu Sulastri. Bicarakan dengan kantor. Mana surat dari pengadilan? Lelaki itu tertawa kecil. Masih mau bicara soal pengadilan? Pika pergi membawa motor. Para tetangga berpura-pura sibuk, tetapi Rangga tahu semua orang melihat. Di tanah tempat motor biasa diparkir, tergeletak sebuah amplop coklat. Di dalamnya hanya ada satu kalimat yang diketik dengan mesin tik. 6 hari lagi. Rangga membaca kalimat itu 2 kali. Kemarin mereka memberi 7 hari. Sekarang hitungan mundur telah benar-benar dimulai. Sejak motor itu diambil, kampung terasa berbeda bagi Rangga. Setiap orang yang berdiri terlalu lama di warung tampak seperti pengawas. Setiap suara kendaraan yang berhenti di ujung gang membuat Sulastri terdiam. Bahkan, ketukan tukang sayur pada pagi hari membuat ibunya yang sudah kembali dari Demak menjatuhkan sendok. Bu Sri, Ibu Sulastri, adalah perempuan kecil dengan rambut mulai memutih. Sejak kematian suaminya, ia lebih sering duduk sambil memegang tasbih. Ia tidak banyak bertanya kepada Rangga. Hanya sekali, saat Sulastri berada di dapur, ia berkata pelan, "Nak, jangan sampai kamu ikut tenggelam karena keluarga kami." Rangga menjawab, "Kalau saya pergi sekarang, Sulastri akan menghadapi mereka sendirian. Kadang orang harus menyelamatkan diri." "Bapak tidak sempat menyelamatkan diri. Saya ingin tahu kenapa." Bu Sri menunduk. Setelah subuh keesokan harinya, Rangga pergi ke Demak mencari Pak Slamet. Ia tidak memberitahu Kusno. Ia hanya meninggalkan pesan kepada Sulastri bahwa ia akan kembali sebelum maghrib. Perjalanan ditempuh dengan bus kecil yang penuh pedagang membawa keranjang sayur, karung beras, dan ayam hidup. Di luar jendela, sawah membentang di bawah langit putih. Beberapa desa masih menunjukkan bekas banjir. Anak-anak bersepeda di jalan tanah, sementara suara azan dari musala terdengar bersahutan. Alamat Pak Slamet membawanya ke sebuah rumah sederhana dekat kebun pisang. Seorang perempuan tua membuka pintu dan berkata, "Pak Slamet sedang pergi." Namun Rangga melihat sepasang sandal lelaki di teras dan mendengar suara batuk dari dalam. "Saya Rangga," katanya cukup keras. "Calon menantu Pak Darmawan." Beberapa saat kemudian, seorang lelaki kurus keluar. Wajahnya keras, matanya cekung. Ia mengenakan kaos singlet dan sarung. "Apa maumu?" "Saya ingin bicara tentang malam ketika Pak Darmawan meninggal." Pak Slamet memandang jalan di belakang Rangga. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ada orang menagih utang kepada Sulastri. Mereka ingin membawanya bekerja di tempat mereka. Wajah Pak Slamet berubah, tetapi ia tetap berusaha tenang. "Itu bukan urusanku. Pak Darmawan adalah teman Bapak. Justru karena dia temanku, aku masih hidup. Jangan paksa aku menyusulnya." Ia hendak masuk, tetapi Rangga menahan pintu. Mereka membuat dokumen palsu. Ada cap gudang lama pada kertas baru. Ada pembayaran yang dihilangkan. Saya hanya butuh Bapak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Slamet menatap tangan Rangga yang menahan pintu. "Lepaskan."
Rangga menurunkan tangannya. Saya tidak akan memaksa, tapi kalau Bapak diam, mereka akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Pak Slamet tidak menjawab. Ia masuk dan menutup pintu. Rangga menunggu di bawah pohon mangga selama hampir 1 jam. Ia tidak tahu apakah tindakannya sia-sia. Matahari mulai tinggi. Dari rumah sebelah terdengar suara ibu-ibu menumbuk bumbu dan anak kecil menangis. Akhirnya pintu terbuka. Pak Slamet keluar membawa 2 gelas teh panas. Kau keras kepala seperti Darmawan. Mereka duduk di bangku bambu. Pak Slamet bercerita bahwa pada awalnya Pak Darmawan memang meminjam uang untuk membeli truk. Beberapa bulan kemudian, seorang pengurus Samudra Jaya menawarkan pekerjaan malam dengan bayaran besar. Tugasnya hanya mengangkut peti-peti tertutup dari pelabuhan menuju gudang di luar kota. Dia tidak banyak bertanya, kata Pak Slamet. Kami semua sedang susah. Setelah krisis, orang menerima pekerjaan apapun. Apa isi petinya? Awalnya rokok tanpa pita cukai, kadang pakaian impor, kadang alat elektronik. Lalu, suatu malam salah satu peti jatuh ketika kami menurunkannya. Kayunya pecah. Pak Slamet berhenti, tangannya gemetar memegang gelas. Di dalamnya ada senjata, bukan 1 atau 2, banyak. Rangga merasa tengkuknya dingin. Senjata untuk siapa? Aku tidak tahu. Waktu itu banyak kerusuhan di berbagai tempat. Orang berbicara soal kelompok ini dan kelompok itu. Darmawan takut barang-barang itu dipakai untuk membunuh orang. Dia berhenti bekerja. Dia bilang tidak mau mengangkut lagi. Halim datang dan menunjukkan utang yang sudah menjadi 3 kali lipat. Darmawan tetap menolak. Lalu dia ingin melapor. Pak Slamet mengangguk. Dia mencatat semua perjalanan, nomor gudang, nomor mobil, siapa yang datang, berapa peti yang dibawa. Katanya kalau sesuatu terjadi, catatan itu harus diberikan kepada orang yang berani. Catatan itu di mana? Disembunyikan di dalam truk, di balik panel pintu sebelah kiri. Truknya masih ada? Setelah kecelakaan, Samudra Jaya mengambilnya, katanya sebagai jaminan utang. Di mana mereka menyimpan kendaraan? Ada lahan dekat gudang lama di sisi timur pelabuhan. Rangga bersandar. Apa yang terjadi pada malam kematiannya? Pak Slamet menatap sawah. Darmawan menyuruhku pulang lebih dulu. Katanya ada orang yang ingin bertemu di gudang. Paginya aku dengar truk masuk kanal. Bapak percaya itu kecelakaan? Darmawan mengemudi sejak muda. Jalan menuju kanal lurus. Tidak ada hujan malam itu. Kenapa Bapak tidak bicara kepada polisi? Pak Slamet tertawa getir. Polisi yang datang ke lokasi justru orang yang sering minum kopi di kantor Samudra Jaya. Sebelum Rangga pergi, Pak Slamet memegang lengannya. Kalau kau mengambil catatan itu, jangan simpan di rumah. Jangan percaya kepada siapapun hanya karena memakai seragam atau duduk di kantor. Rangga kembali ke Semarang menjelang sore. Ia segera menemui Kusno dan menceritakan semuanya. Kau benar-benar ingin masuk ke lahan mereka? Tanya Kusno. Kalau buku itu masih ada, itu satu-satunya bukti yang bisa menjelaskan kematian Pak Darmawan. Dan kalau ketahuan, kau bisa mengalami kecelakaan yang sama. Aku tidak meminta kau ikut. Itu justru membuatku semakin kesal. Malam berikutnya, mereka bergerak setelah pukul 11. Kawasan pelabuhan masih hidup oleh suara truk, peluit kapal, dan pekerja malam. Udara berbau solar, garam, serta ikan dari tempat pelelangan. Lahan penyimpanan Samudra Jaya dikelilingi pagar seng. Kusno mengetahui bagian belakang yang rusak karena dulu pernah memperbaiki kendaraan di sana. Mereka masuk melalui celah sempit, lalu bergerak di antara deretan mobil rusak. Truk Pak Darmawan ditemukan dekat tumpukan kontainer tua. Bagian depannya penyok, kaca pecah, lumut kering menempel pada bodi yang pernah terendam air. Rangga menyentuh pintunya.
Ia membayangkan Pak Darmawan memegang kemudi pada malam terakhirnya, mungkin sudah menyadari ada kendaraan lain mengikuti dari belakang. Mereka membuka panel pintu kiri menggunakan obeng. Di dalamnya tidak ada buku, hanya sobekan kertas yang terselip di antara kabel. Rangga mengambilnya. Pada kertas itu terdapat beberapa nomor kendaraan, 2 tanggal, sebuah alamat gudang, singkatan nama sebuah perusahaan pelayaran, dan nama yang ditulis dengan huruf besar, Hendrawan Suryadi. 2 nomor kendaraan di sana memakai kode armada yang sama dengan perusahaan milik Hendrawan yang pernah Rangga lihat di surat kabar. "Siapa dia?" bisik Rangga. Kusno menelan ludah. "Pengusaha besar, punya perusahaan pelayaran, hotel, dan tempat hiburan. Namanya sering masuk koran karena menyumbang untuk kegiatan sosial." "Dia pemilik Samudra Jaya?" "Secara resmi, tidak." Suara langkah terdengar. Senter menyapu tanah di antara kendaraan. "Hei, siapa di sana?" Rangga dan Kusno menunduk di balik truk. 2 penjaga berjalan mendekat. Seekor anjing menggonggong di dekat pos. Mereka bergerak merangkak di antara mobil, tetapi salah satu penjaga melihat bayangan Kusno. "Berhenti!" Keduanya berlari. Suara peluit pecah di malam hari. Penjaga mengejar sambil berteriak. Rangga melompati ban, menabrak kaca spion, lalu mencapai celah pagar. Kusno tersangkut pada kawat. Rangga menarik bajunya sampai robek. Mereka keluar tepat ketika seorang penjaga mengayunkan tongkat dari balik pagar. Mereka berlari menuju sepeda motor yang diparkir di gang gelap. Kusno menyalakan mesin. Rangga naik, lalu motor melaju menembus udara malam, sementara suara penjaga menjauh di belakang. Baru setelah tiba di rumah Kusno, mereka menyadari bahwa tangan Rangga terluka oleh kawat. Darah mengalir dari telapak tangannya. "Kita mendapatkan 1 sobekan," kata Kusno. "Dan sekarang mereka tahu ada orang masuk. Setidaknya kita punya nama." "Kau pikir nama orang besar akan membantu? Nama besar justru bisa menutup lebih banyak pintu." Keesokan paginya, Halim menelpon rumah Sulastri. Sambungan telepon rumah telah diputus karena tagihan, jadi ia menghubungi warung milik tetangga dan meminta Sulastri dipanggil. Rangga ikut ke wartel kecil di sebelah warung. Sulastri mengangkat gagang telepon, sementara Rangga berdiri di sampingnya. Suara Halim terdengar jelas. "Kami dengar ada pencuri masuk ke tempat penyimpanan kendaraan semalam." Sulastri memandang Rangga. "Itu bukan urusan saya," jawabnya. "Tentu, saya hanya mengingatkan bahwa orang yang terlalu sering berjalan di tempat gelap kadang tidak melihat lubang di depannya. Apa yang kalian inginkan?" "Mas Rangga datang menemui saya besok malam, sendiri." "Di mana?" "Gudang nomor 7, dekat pelabuhan lama." "Kenapa harus dia?" "Karena sekarang, saya yakin Mas Rangga bukan hanya ingin membayar utang. Dia ingin mengetahui hal-hal yang tidak seharusnya diketahui." Halim berhenti sebentar. "Datanglah Mas Rangga. Kita bicarakan masa depan dengan tenang. Kalau tidak datang, kami akan menganggap pilihan keluarga sudah jelas." Mbak Sulastri mulai bekerja lusa malam. 2 malam, hanya itu waktu yang tersisa sebelum ancaman mereka berubah menjadi kenyataan. Telepon terputus. Sulastri menggenggam lengan Rangga. "Jangan datang. Aku harus tahu apa yang mereka ketahui. Mereka akan menyakitimu. Kalau aku tidak datang, mereka akan datang ke rumah." Sulastri menahan tangis. Rangga memandang gagang telepon yang masih berada di tangannya. Kini, pertarungan itu bukan lagi sekadar soal utang. Ia telah menyentuh rahasia yang mungkin menyebabkan kematian Pak Darmawan. Dan seseorang di seberang sana telah memutuskan bahwa Rangga tidak boleh berjalan lebih jauh. Rangga tidak langsung memenuhi panggilan Halim. Ia sadar, datang ke gudang tanpa persiapan sama saja menyerahkan leher kepada orang yang sudah menyiapkan tali. Pagi itu,
Ia pergi bersama Kusno menemui seorang perempuan bernama Maya Kartika. Maya bekerja sebagai wartawan sekaligus penyiar pada radio swasta kecil yang kantornya berada di lantai 2 sebuah ruko dekat Simpang 5. Pada masa ketika surat kabar masih menjadi sumber berita utama dan internet hanya bisa ditemukan di beberapa warnet, radio memiliki pengaruh besar. Suaranya masuk ke rumah-rumah, bus kota, bengkel, warung kopi, dan pos ronda. Maya berusia sekitar 28 tahun. Rambutnya dipotong pendek hingga bahu. Ia mengenakan kemeja longgar, celana hitam, dan membawa buku catatan kemanapun pergi. Kusno mengenalnya melalui seorang aktivis mahasiswa yang sering diwawancarai setelah demonstrasi. Mereka bertemu di warung soto dekat stasiun Tawang. Suara kereta sesekali mengguncang jendela. Rangga mengeluarkan salinan dokumen dan sobekan catatan dari truk Pak Darmawan. Maya membaca semuanya tanpa menyela. Sesekali ia menggarisbawahi nama atau tanggal. Samudra Jaya sudah lama saya dengar, katanya. Tapi orang hanya berani bicara tanpa nama. Tidak ada dokumen, tidak ada rekaman, tidak ada saksi. Kalau kami menemukan buku catatan lengkap, itu bisa menjadi awal. Buku itu sudah diambil. Siapa yang tahu keberadaannya? Pak Darmawan, Pak Slamet, mungkin orang yang membunuhnya. Maya memandang Rangga. Kamu yakin dia dibunuh? Saya yakin kecelakaannya tidak masuk akal. Keyakinan tidak cukup untuk dicetak. Rangga mendorong sobekan kertas ke arahnya. Hendrawan Suryadi, apa Anda mengenalnya? Maya menghela napas. Semua orang mengenalnya. Pengusaha pelayaran, penyumbang masjid, sponsor turnamen sepak bola. Foto dirinya sering muncul saat menyerahkan bantuan beras. Apakah dia terkait Samudra Jaya? Secara resmi, tidak. Tapi beberapa perusahaan di bawah namanya memakai gudang yang sama. Kalau Halim bicara dan mengaku, itu berbeda. Rangga mengatakan bahwa ia dipanggil ke gudang malam berikutnya. Maya segera menggeleng. Jangan pergi. Kalau saya tidak pergi, Sulastri akan dibawa. Kalau pergi, bisa jadi kamu tidak pulang. Karena itu, saya butuh sesuatu untuk merekam. Maya menatapnya cukup lama, lalu mengambil tas dan mengeluarkan 2 alat. Yang pertama sebuah perekam kaset biasa, cukup besar untuk disembunyikan di balik jaket longgar. Alat kedua adalah perekam mikrokaset kecil milik seorang koresponden radio, tipis dan bisa dipasang di balik ikat pinggang. Mikrofon kecilnya diselipkan di bawah lipatan kerah. Perekam besar akan menjadi umpan, katanya. Kalau mereka menggeledahmu, biarkan alat itu ditemukan. Rekaman sebenarnya masuk ke mikrokaset ini. Baterainya hanya bertahan sekitar 2 jam. Saya hanya butuh mereka bicara. Kamu tidak bisa memaksa orang mengaku. Saya akan membuat mereka mengira saya menyerah. Maya mencondongkan tubuh. Dengarkan saya. Orang seperti Halim bukan preman pasar yang mudah terpancing. Dia mungkin sengaja memberi informasi palsu. Jangan bertindak seperti jagoan film. Saya bukan jagoan. Bagus. Rasa takut bisa membuat orang lebih hati-hati. Malam berikutnya, sebelum berangkat, Rangga makan bersama Sulastri dan Busri. Mereka menyantap sayur lodeh, ikan asin, dan sambal terasi. Tetapi tak seorang pun benar-benar menikmati makanan. Setelah Busri masuk kamar, Sulastri mengambil kotak beludru dari tas Rangga. Ia menemukannya ketika merapikan pakaian. Kamu hendak memberikan ini kepadaku? Rangga menatap cincin di dalamnya. Seharusnya pada hari pertama aku pulang. Kenapa tidak kamu berikan? Karena aku ingin memberikannya ketika kamu tidak lagi menatap pintu dengan ketakutan. Sulastri menutup kotak itu. Bagaimana kalau kesempatan itu tidak datang? Kesempatan itu akan datang. Jangan berjanji kalau kamu tidak tahu. Rangga menggenggam tangannya. Aku tidak berjanji semuanya akan mudah. Aku hanya berjanji tidak akan menyerahkanmu kepada mereka. Sulastri menangis tanpa suara.
Aku lebih baik bekerja di tempat itu daripada kehilanganmu. Kamu tidak tahu apa yang akan mereka lakukan setelah kamu masuk. Aku juga tidak tahu apa yang akan mereka lakukan kepadamu malam ini." Rangga tidak mampu menjawab. Ia memasang perekam besar di balik jaket sebagai umpan. Mikrokaset yang sebenarnya diselipkan Maya di balik ikat pinggang dengan kabel mikrofon tipis tersembunyi di bawah kerah. Kedua alat dinyalakan sebelum Rangga berangkat. Maya dan Kusno menunggu di sebuah warung kopi sekitar 1 kilometer dari gudang. Jika Rangga tidak kembali sebelum tengah malam, mereka akan menghubungi kenalan Maya di surat kabar dan seorang pengacara. Gudang nomor 7 berdiri dekat kanal, jauh dari keramaian. Lampu di depannya redup. 2 truk tanpa tanda perusahaan terparkir di samping bangunan. Seorang penjaga membuka pintu. Di dalam, Halim duduk di balik meja kayu. Lelaki besar yang pernah datang ke rumah berdiri di sebelahnya. Ada pula seorang pria lain dengan jaket kulit yang menjaga pintu. "Silakan duduk, Mas Rangga," kata Halim. Rangga duduk. "Terima kasih sudah datang. Saya khawatir, Mas, memilih tindakan tidak bijaksana." "Saya ingin menyelesaikan masalah." "Bagus. Berapa uang yang dibawa?" "Saya tidak membawa uang." Senyum Halim menghilang sedikit. "Lalu?" "Saya ingin tahu jumlah sebenarnya." "Sudah dijelaskan. Dokumennya palsu." Lelaki besar bergerak, tetapi Halim menahan dengan pandangan. Pernyataan berbahaya. Cap gudang pada dokumen baru sudah tidak dipakai. Ada tanda tangan setelah Pak Darmawan meninggal. Pembayarannya dihilangkan. Halim menyatukan kedua tangan. "Mas Rangga datang untuk menuduh atau berunding?" "Berunding. Saya ingin tahu berapa angka yang membuat kalian berhenti mengejar Sulastri." "Tidak semua masalah selesai dengan angka." "Kalau bukan uang, apa?" Halim menyandarkan tubuh. "Ketaatan." "Jadi utang ini memang tidak dimaksudkan untuk lunas?" Halim tertawa kecil. "Mas Rangga terlalu polos. Kalau orang melunasi utang lalu pergi, apa yang kami dapat? Sedikit bunga. Tetapi kalau dia tetap memiliki kewajiban, dia bisa bekerja, mengantar barang, menjaga tempat, membantu usaha. Hubungan seperti itu jauh lebih berguna." Rangga menunduk seakan ketakutan. "Pak Darmawan menolak mengantar barang?" Dia mendadak merasa dirinya orang suci. Karena melihat senjata. Ruangan berubah sunyi, tatapan Halim menajam. "Siapa yang mengatakan itu?" "Saya menebak." "Jangan menebak terlalu jauh. Dia mau melapor, bukan?" Halim memandang lelaki besar di sampingnya, lalu kembali menatap Rangga. Pak Darmawan membuat kesalahan. Dia lupa bahwa orang yang sudah menerima bantuan harus tahu berterima kasih. "Apa kalian membunuhnya?" "Jaga mulut." Truknya didorong ke kanal. Lelaki besar maju dan memukul meja. Rangga tersentak, tetapi ia mempertahankan wajah ketakutan. Di balik jaket, kaset terus berputar. Halim mengangkat tangan. "Tidak ada yang membunuh siapapun. Pak Darmawan mengalami kecelakaan setelah minum." "Beliau tidak minum." "Semua orang punya sisi yang tidak diketahui keluarga." "Siapa yang memerintahkan kalian?" Halim tersenyum dingin. "Mas Rangga ingin menjadi wartawan." "Saya hanya ingin membawa Sulastri pergi." "Kalau begitu, lakukan yang kami minta." "Apa?" "Serahkan semua salinan dokumen. Hentikan mencari Pak Slamet. Jangan berbicara kepada wartawan. Besok malam, antar Sulastri ke tempat kami." "Lalu utang selesai?" "Sebagian." "Berapa lama dia harus bekerja?" "Selama diperlukan." "Siapa yang menentukan?" "Kami." Rangga menatap meja. "Kalau saya kembali ke Malaysia dan bekerja untuk kalian, mengantar barang?" Halim tampak lebih santai. "Itu bisa dipertimbangkan." "Barang apa?" Mas Rangga tidak perlu tahu. "Senjata lagi." Halim mendengus.
Senjata hanya salah satu barang, kadang rokok, kadang barang elektronik, kadang sesuatu yang dibutuhkan orang-orang tertentu, semua dilindungi. Dilindungi siapa? Orang-orang yang lebih besar daripada polisi kampung. Hendrawan Suryadi. Wajah Halim berubah. Perubahan itu hanya sesaat, tetapi cukup. Dari mana kau dengar nama itu? Lelaki besar menarik Rangga dari kursi. Tangannya meraba jaket, menemukan kabel mikrofon, lalu mencabutnya. Ada alat, katanya. Halim berdiri. Lelaki besar membuka jaket Rangga dan menemukan perekam kaset besar. Ia mengangkatnya. Tangannya meraba dada dan saku jaket, tetapi tidak memeriksa bagian dalam ikat pinggang tempat perekam mikrokaset tersembunyi. Untuk pertama kalinya, kesopanan Halim lenyap. Bodoh. Rangga mendorong lelaki besar sekuat tenaga, menyambar kursi, lalu melemparkannya ke arah lampu. Bohlam pecah, gudang menjadi gelap. Teriakan terdengar. Rangga berlari menuju pintu samping yang ia lihat saat masuk. Seseorang menarik bajunya, tetapi kain jaket robek. Ia menabrak tumpukan peti, tersandung, lalu bangkit lagi. Sebuah tongkat menghantam punggungnya. Rangga terhuyung, tetapi berhasil membuka pintu darurat. Udara malam menerpa wajahnya. Ia berlari ke arah kanal sambil mendengar langkah mengejar. Sepeda motor Kusno muncul dari tikungan. Rangga melompat naik dan mereka melaju sebelum para pengejar sempat mendekat. "Rekamannya," teriak Kusno. "Mereka mengambil alat umpan." "Yang kecil?" Rangga meraba bagian dalam ikat pinggang. Perekam mikrokaset itu masih berada di tempatnya, tertekan di antara kain dan kulit. Ia mengangkat alat kecil tersebut. "Kita punya semuanya." Mereka langsung menuju kantor radio. Maya memutar rekaman. Suara Halim terdengar cukup jelas. Ia mengakui bahwa utang digunakan untuk mempertahankan ketergantungan. Ia juga menyebut pengangkutan barang, perlindungan orang besar, dan bereaksi ketika nama Hendrawan disebut. Namun, tidak ada pengakuan langsung mengenai pembunuhan. "Ini kuat," kata Maya. "Tapi belum cukup." Telepon kantor berdering. Seorang penyiar mengangkatnya, lalu memanggil Rangga. Suara Busri terdengar panik. "Rangga, pulanglah. Sulastri dibawa orang." Busri menjelaskan dengan napas tersengal bahwa sebuah kijang hitam berhenti di depan rumah. Dua lelaki mengatakan Rangga terluka di dekat pelabuhan dan membutuhkan bantuan. Ketika Sulastri keluar, mereka langsung menariknya masuk ke mobil. Busri sempat berteriak dan memukul pintu kendaraan, tetapi mobil itu melaju sebelum para tetangga berani mendekat. Dunia seolah berhenti. "Kapan?" "Beberapa menit lalu. Mereka bilang kamu mencuri barang milik mereka. Mereka membawa Sulastri sebagai jaminan." Rangga menggenggam gagang telepon. Dari seberang terdengar tangis Busri. "Mereka menyuruhmu datang ke tempat karaoke besok malam. Bawa kaset dan semua kertas. Kalau tidak, mereka bilang Sulastri tidak akan pulang." Tempat karaoke itu bernama Laut Biru. Bangunannya berdiri di jalan belakang kawasan pelabuhan, diapit bengkel truk dan gudang pupuk. Pada siang hari, pintunya tertutup rapat. Menjelang malam, lampu neon berbentuk ombak menyala di atas papan nama. Mobil-mobil mahal mulai datang, membawa pengusaha, pejabat, dan orang-orang yang tidak ingin wajahnya terlihat di tempat umum. Rangga ingin langsung menyerbu ke sana. Kusno terpaksa menahannya. "Kalau kau masuk sekarang, mereka akan mematahkan tulangmu sebelum kau melihat Sulastri." "Aku tidak bisa duduk menunggu." "Justru itu yang mereka inginkan. Kau marah, datang sendirian, lalu hilang." Maya meminta Rangga mengulang semua yang dikatakan Busri. Setelah itu, ia menghubungi beberapa orang menggunakan telepon kantor dan pagar. Seorang pengacara bernama Bimo datang menjelang subuh. Ia pernah membantu mahasiswa yang ditahan saat demonstrasi. Mereka mendengarkan kaset berkali-kali. "Rekaman ini bisa menjadi bukti awal pemerasan dan kegiatan ilegal," kata Bimo. "Tetapi kalau diberikan kepada kepolisian setempat,
saya tidak yakin aman. Pak Slamet bilang polisi yang menangani kecelakaan Pak Darmawan sering datang ke kantor Samudra Jaya, kata Rangga. Kita harus melewati mereka. Kemana? Kejaksaan Tinggi, media nasional, dan organisasi bantuan hukum, semua harus menerima salinan pada waktu yang sama. Maya mengangguk. Kalau hanya satu tempat, mereka bisa menutupnya. Kalau 10 tempat menerima dalam satu pagi, terlalu banyak pintu yang harus mereka tutup. Mereka bekerja sepanjang hari, rekaman disalin ke beberapa kaset. Dokumen utang difotokopi di 3 tempat berbeda agar tidak menarik perhatian. Sobekan catatan Pak Darmawan diperbesar. Maya menulis kronologi lengkap dengan nama, tanggal, lokasi, dan hubungan perusahaan. Di sebelah nama Hendrawan, ia menambahkan kecocokan kode armada dan nama singkatan perusahaan pelayaran yang tercatat pada sobekan itu. Namun, satu masalah besar tetap ada. Mereka hanya memiliki cerita dari satu keluarga. Samudra Jaya sudah melakukan ini bertahun-tahun, kata Maya. Pasti ada korban lain. Kusno teringat seorang pemilik bengkel kayu yang usahanya diambil setelah berutang untuk membeli mesin. Mereka mencarinya. Lelaki itu bernama Joko dan kini bekerja sebagai buruh harian. Awalnya ia menolak berbicara, namun setelah mendengar suara Halim di kaset, wajahnya berubah. Orang ini yang datang ke rumah saya, katanya. Ia menunjukkan kwitansi dengan cap yang sama. Jumlah utang awalnya 2 juta rupiah. Dalam setahun, Samudra Jaya menagih lebih dari 20 juta. Mesin, bengkel, dan tanah kecil miliknya diambil. Joko memperkenalkan mereka kepada seorang janda penjual jamu yang kehilangan rumah karena utang mendiang suaminya. Janda itu kemudian menyebut nama seorang pedagang beras yang dipaksa menyerahkan truk. Rantai korban mulai terlihat. Mereka semua memiliki pola serupa, pinjaman kecil, biaya yang terus bertambah, pembayaran yang tidak pernah dicatat, ancaman halus, kendaraan atau rumah yang diambil. Beberapa anggota keluarga dipaksa bekerja di gudang atau tempat hiburan, namun ketakutan membuat sebagian besar korban menolak memberi nama. Saya masih punya anak, kata seorang perempuan. Kalau saya bicara, siapa yang melindungi mereka? Rangga menjawab, selama semua orang diam, tidak ada yang terlindungi. Perempuan itu menunduk. Rangga tidak menyalahkannya. Ia sendiri tidak tahu apakah kata-katanya benar. Ia hanya tahu Sulastri sedang ditahan di tempat yang tidak aman dan waktu terus berjalan. Menjelang sore, 5 orang bersedia memberikan keterangan tertulis. 3 di antaranya bersedia bertemu wartawan. Itu belum banyak, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa kasus Pak Darmawan bukan peristiwa tunggal. Maya menghubungi redaktur sebuah surat kabar besar di Jakarta. Berkas akan dikirim menggunakan bus malam melalui seorang kurir terpercaya. Salinan lain dibawa Bimo ke kantor Lembaga Bantuan Hukum di Yogyakarta. 1 set disimpan di rumah seorang dosen universitas. Kalau terjadi sesuatu kepadaku, tanya Rangga. Materi tetap keluar, jawab Maya. Kalau terjadi sesuatu kepada Sulastri? Maya terdiam. Tidak ada rencana yang bisa menjamin keselamatan perempuan itu. Malam menjelang. Rangga mandi, mengenakan kemeja bersih, lalu memasukkan kaset palsu ke dalam saku. Kaset asli telah disalin dan diamankan. Ia membawa beberapa lembar dokumen yang tidak penting agar terlihat meyakinkan. Kali ini ia tidak membawa alat perekam apapun. Mereka hampir pasti akan menggeledahnya, dan rencana malam itu bergantung pada siaran yang sudah disiapkan, bukan pada bukti baru. Sebelum pergi, Busri memegang tangannya. Bawa anak saya pulang. Saya akan mencoba. Jangan bilang mencoba. Rangga menatap perempuan itu. Saya akan membawanya pulang. Laut biru dipenuhi asap rokok dan musik dangdut pelan. Di ruang depan, beberapa perempuan berkebaya modern duduk menemani tamu. Wajah mereka dirias tebal, tetapi mata mereka tampak lelah.
Seorang penjaga membawa Rangga melewati lorong menuju ruangan pribadi di belakang. Halim menunggu di dalam. Bekas kesopanan masih ada pada pakaiannya, tetapi tidak lagi pada wajahnya. Kasep. Di mana Sulastri? Kaset dulu. Rangga meletakkan kaset di meja. Halim memberi isyarat. Lelaki besar memasukkannya ke sebuah pemutar. Terdengar suara kosong dan desis. Halim menatap Rangga. Ini bukan kasetnya. Kaset asli sudah disalin. Lelaki besar memukul perut Rangga. Ia terjatuh, kehilangan napas. Halim berjongkok di depannya. Di mana salinannya? Di banyak tempat. Nama. Kalau aku tidak keluar dari sini sebelum pukul 11, semua akan dikirim. Halim menarik rambut Rangga agar wajahnya terangkat. Kau pikir sedang bermain sandiwara? Aku tahu Pak Darmawan dibunuh. Halim menamparnya. Kau tidak tahu apa-apa. Aku tahu dia mencatat pengiriman senjata. Aku tahu nama Hendrawan. Halim berhenti. Pintu di belakang terbuka. 2 perempuan membawa Sulastri masuk. Tangannya tidak diikat, tetapi wajahnya pucat dan ada memar kecil di lengannya. Rangga. Ia mencoba mendekat, tetapi seorang penjaga menahan. Aku baik-baik saja, kata Rangga meski sulit berdiri. Halim kembali duduk. Masalahmu sederhana. Berikan semua salinan. Sebutkan siapa saja yang menerima. Setelah itu, kalian boleh pergi. Dan utang akan kami kurangi. Bukan dihapus. Halim tersenyum tipis. Mas Rangga masih ingin menawar. Rangga melihat jam dinding, pukul 10:20. Maya membutuhkan waktu sampai pukul 11 untuk memastikan para kurir telah berangkat. Salinan utama berada di tangan Bimo dan rekaman siap disiarkan jika perlu. Rangga harus menahan pembicaraan selama 40 menit. Aku ingin bicara dengan orang yang berwenang menghapus utang. Saya berwenang. Tidak, kau hanya perantara. Wajah Halim mengeras. Apa maumu? Hendrawan datang ke sini. Halim tertawa. Siapa dirimu sampai meminta beliau datang? Orang yang punya suara di dalam kaset. Kau tidak punya bukti menghubungkan beliau. Reaksimu saat namanya disebut sudah cukup membuat wartawan mencari. Halim menatap Rangga. Untuk pertama kalinya, ia tampak ragu. Ia menyuruh penjaga membawa Sulastri keluar. Rangga berteriak, tetapi pintu sudah ditutup. Halim menyalakan rokok. Dengar baik-baik. Orang seperti Pak Hendrawan tidak akan jatuh karena sopir miskin dan beberapa lembar kertas. Dia punya teman di pemerintahan, kepolisian, pelabuhan, dan surat kabar. Zaman sudah berubah. Orang miskin selalu suka percaya zaman berubah. Yang berubah hanya foto di kantor. Kalau begitu, kenapa kau takut pada satu kaset? Halim mematikan rokok dengan keras. Karena suara bisa dipotong, kata-kata bisa dipelintir. Berarti ada kata-kata yang memang tidak boleh didengar orang. Lelaki besar maju, tetapi Halim menghentikannya. Halim mulai berbicara panjang, mungkin karena marah, mungkin karena ingin meyakinkan Rangga bahwa perlawanan sia-sia. Ia menjelaskan bahwa Samudra Jaya tidak akan pernah tersentuh karena setiap operasi dipisahkan melalui perusahaan berbeda. Gudang atas nama orang lain, kendaraan memakai nama kerabat, tempat hiburan dikelola yayasan, pembayaran diberikan melalui perantara. Kalian tidak punya apa-apa, katanya. Kami punya korban. Korbannya akan mencabut ucapan setelah keluarganya didatangi. Kami punya dokumen palsu. Ahli tulisan tangan bisa dibayar. Kami punya catatan kendaraan. Nomor bisa diganti. Kami punya kematian Pak Darmawan. Kecelakaan tidak berubah menjadi pembunuhan hanya karena calon menantunya marah. Pukul 10:50, Rangga mengulur waktu.
Siapa yang mengemudikan mobil yang mendorong truknya? Halim menatapnya. Kau terlalu yakin. Pak Slamet melihat mobil kalian. Itu kebohongan. Halim berdiri. Pak Slamet mengatakan itu. Rangga melihat ketakutan kecil di matanya. Berarti dia memang tahu. Halim sadar telah terpancing. Ia menoleh kepada lelaki besar. Cari Slamet malam ini. Rangga merasakan sesuatu mengeras di dalam dadanya. Halim baru saja mengeluarkan perintah yang bisa membahayakan saksi. Namun kata-kata itu juga menjadi pengakuan tidak langsung bahwa Pak Slamet penting. Dari luar terdengar suara sirene jauh. Bukan menuju gedung, hanya melintas di jalan utama. Halim memandang jam. Waktu selesai, sebutkan nama. Rangga menatap jarum panjang yang tepat mencapai angka 12. Pukul 11. Ia menarik napas. Sudah terlambat. Apa? Kaset itu sekarang sedang diputar di kantor radio. Salinan sedang menuju Jakarta dan Yogyakarta. Kalau aku, Sulastri, atau Pak Slamet tidak pulang, suara kalian akan didengar lebih banyak orang. Halim berdiri sangat diam. Pada saat yang sama, dari ruang utama terdengar musik berhenti. Sebuah suara penyiar masuk melalui radio di dekat bar. Pendengar, malam ini kami menerima kesaksian mengenai dugaan pemerasan, pemalsuan utang, dan kegiatan pengangkutan ilegal yang melibatkan sebuah perusahaan di kawasan Pelabuhan Semarang. Wajah Halim berubah. Radio melanjutkan dengan potongan rekaman. Kalau orang melunasi utang lalu pergi, apa yang kami dapat? Tetapi kalau dia tetap memiliki kewajiban, dia bisa bekerja, mengantar barang, membantu usaha. Itu suara Halim sendiri. Lelaki besar bergerak mendekati Rangga. Halim mengangkat tangan. Ia mengerti bahwa memukul atau membunuh Rangga saat itu hanya akan membenarkan semua tuduhan. Bawa Sulastri ke sini, katanya. Beberapa menit kemudian, Sulastri masuk. Rangga meraih tangannya. Kalian boleh pergi, kata Halim. Utangnya? Pergi sebelum saya berubah pikiran. Rangga berjalan menuju pintu bersama Sulastri. Di ambang ruangan, ia berhenti. Kalau Pak Slamet disentuh, rekaman perintahmu malam ini juga akan keluar. Halim menatapnya dengan kebencian. Rangga tidak membawa alat perekam malam itu. Ancaman tersebut sepenuhnya sebuah gertakan. Namun setelah melihat bagaimana rekaman pertama tersebar, Halim tidak lagi berani memastikan mana yang benar dan mana yang tidak. Mereka keluar dari Laut Biru menuju jalan malam yang lembab. Sulastri hampir tidak mampu berjalan. Rangga menopangnya. Di ujung jalan, Kusno dan Maya menunggu dengan sepeda motor dan sebuah mobil tua. Sulastri memeluk Rangga begitu erat sampai luka di perutnya terasa menusuk. Aku pikir kamu tidak akan datang. Aku berjanji akan membawamu pulang. Di belakang mereka, lampu Laut Biru masih menyala. Namun untuk pertama kalinya, tempat itu tidak tampak seperti benteng yang tidak bisa disentuh. Suara Halim telah keluar dari dindingnya, dan seluruh kota mulai mendengar. Siaran radio malam itu hanya berlangsung 7 menit, tetapi dampaknya menyebar lebih cepat daripada yang diperkirakan siapapun. Pada pagi berikutnya, rekaman itu sudah diputar ulang di warung kopi, terminal, bengkel, dan pasar. Orang-orang membicarakannya sambil membaca koran. Sebagian hanya menyebutnya gosip, sebagian lain langsung mengenali nama perusahaan yang tidak disebut secara lengkap oleh penyiar. Menjelang siang, kantor Radio Maya didatangi 2 orang yang mengaku sebagai pengacara Samudra Jaya. Mereka membawa surat keberatan dan mengancam akan menuntut pencemaran nama baik. Maya menerima surat itu, memberi tanda terima, lalu tetap menyiarkan laporan lanjutan. Pada waktu yang hampir bersamaan, Bimo menyerahkan dokumen kepada Kejaksaan tingkat provinsi. Surat kabar di Jakarta menerima salinan kaset dan mulai menghubungi korban. Sebuah lembaga bantuan hukum mengirim tim untuk melindungi Pak Slamet.
Samudra Jaya mencoba bergerak cepat. Beberapa gudang dikosongkan, kendaraan dipindahkan, dokumen dibakar di halaman belakang sebuah kantor. Namun perhatian publik membuat setiap gerakan mereka terlihat mencurigakan. 3 hari kemudian, Surat Kabar Nasional memuat laporan panjang mengenai jaringan pinjaman ilegal yang menjerat sopir dan pedagang kecil di Semarang. Nama Hendrawan Suryadi belum ditulis sebagai tersangka, tetapi hubungan bisnisnya dengan perusahaan-perusahaan yang memakai gudang Samudra Jaya mulai dijelaskan. Korban lain berdatangan. Ada seorang pemilik warung yang menyerahkan sertifikat tanah setelah suaminya berutang untuk membeli kulkas. Ada sopir angkot yang dipaksa mengangkut rokok ilegal. Ada buruh pelabuhan yang kehilangan rumah karena menandatangani kertas kosong. Ada perempuan yang pernah bekerja di Laut Biru dan mengatakan gajinya selalu dipotong untuk membayar utang yang tidak pernah berkurang. Masing-masing selama bertahun-tahun merasa sendirian. Ketika mendengar suara Halim melalui radio, mereka menyadari pola yang sama terjadi kepada banyak orang. Kejaksaan akhirnya membentuk tim khusus bersama aparat dari luar wilayah. Beberapa petugas lokal tidak dilibatkan karena dicurigai memiliki hubungan dengan jaringan tersebut. Penggeledahan pertama dilakukan di gudang nomor 7. Petugas menemukan dokumen pinjaman, kwitansi kosong yang sudah diberi cap, buku rekening, senjata tanpa izin, serta daftar pembayaran kepada sejumlah pejabat. Di lahan penyimpanan kendaraan ditemukan puluhan sepeda motor dan mobil milik para korban. Penggeledahan berikutnya dilakukan di Laut Biru. Tempat itu ditutup. Beberapa pekerja dibawa untuk dimintai keterangan dan kemudian ditempatkan di rumah aman. Halim ditangkap saat mencoba meninggalkan kota menggunakan mobil dengan pelat nomor palsu. Lelaki besar yang selalu mendampinginya berhasil melarikan diri. Selama berminggu-minggu tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Hendrawan Suryadi menyangkal semua tuduhan. Melalui pengacaranya, ia mengatakan tidak pernah terlibat dalam kegiatan Samudra Jaya dan hanya menyewakan sebagian gudang kepada pihak lain. Foto-fotonya saat menyumbang beras dan membangun musala tetap terpajang di beberapa kantor. Namun, penyidik menemukan aliran uang dari perusahaan-perusahaan yang terhubung dengannya. Mereka juga menemukan daftar pengiriman yang cocok dengan sobekan catatan Pak Darmawan. Buku lengkap milik Pak Darmawan akhirnya ditemukan di rumah seorang mantan petugas gudang. Lelaki itu mengambilnya dari dalam truk setelah kecelakaan, bukan untuk membantu, melainkan sebagai jaminan agar dirinya tidak disingkirkan. Selama berbulan-bulan, buku itu disimpan di bawah lantai rumahnya. Ketika kasus menjadi berita nasional, ia menyerahkannya kepada pengacara. Buku tersebut mencatat 32 perjalanan malam. Di antara catatan itu, terdapat pengiriman senjata, rokok ilegal, barang elektronik tanpa cukai, dan pembayaran kepada perantara. Pada halaman terakhir, Pak Darmawan menulis bahwa ia takut dibunuh dan berniat menyerahkan semua bukti kepada seorang wartawan. Penyelidikan atas kematiannya dibuka kembali. Truk diperiksa, ahli menemukan kerusakan pada bagian belakang yang tidak sesuai dengan kecelakaan tunggal. Ada bekas benturan kendaraan lain sebelum truk jatuh ke kanal. Petugas juga menemukan bahwa laporan awal kecelakaan telah diubah. Beberapa bulan kemudian, Halim dan sejumlah orang Samudra Jaya didakwa atas pemerasan, pemalsuan, penyekapan, kepemilikan senjata ilegal, serta keterlibatan dalam kematian Pak Darmawan. Proses hukum berjalan lambat dan penuh tekanan. Ada saksi yang menarik ucapan, ada dokumen yang mendadak hilang, ada pejabat yang mengaku tidak tahu. Keadilan tidak datang seperti petir yang langsung membelah langit. Ia datang seperti air pasang, perlahan tetapi terus naik, memasuki celah-celah yang selama ini ditutup rapat. Hendrawan tidak segera dipenjara. Pengacaranya berhasil menunda pemeriksaan berkali-kali. Beberapa perusahaan dialihkan kepada kerabat. Sejumlah orang kecil menerima hukuman lebih dulu, sementara orang-orang besar mencoba menjaga jarak. Rangga marah melihatnya.
Maya berkata, "Kita tidak sedang menonton film. Dalam kehidupan nyata, orang kuat jarang jatuh dalam satu malam. Kalau dia bebas, semua ini belum selesai." Belum selesai bukan berarti sia-sia. Maya menunjukkan tumpukan surat dari korban yang mulai berani meminta kembali tanah dan kendaraan mereka. Dulu mereka tidak punya suara, sekarang mereka punya nama, dokumen, dan orang lain yang berdiri bersama. Utang keluarga Sulastri dinyatakan tidak sah. Pemeriksaan menunjukkan sebagian besar dokumen dipalsukan, pembayaran disembunyikan, dan bunga dihitung secara melawan hukum. Rumah Busri tidak dapat disita. Sepeda motor keluarga ditemukan di salah satu gudang dan dikembalikan dalam keadaan rusak. Ketika menerima surat resmi yang menyatakan tidak ada lagi kewajiban pembayaran, Sulastri membacanya berulang kali. "Benarkah selesai?" tanyanya. "Secara hukum, selesai," jawab Bimo. "Tidak akan ada orang datang lagi. Kami akan tetap mengawasi." Sulastri mengangguk, lalu menangis. Bukan tangis keras seperti saat ayahnya meninggal. Tangis itu pelan, keluar dari tempat yang terlalu lama menahan ketakutan. Kebebasan tidak segera membuat hidup mereka normal. Sulastri masih terbangun ketika mendengar mobil berhenti di ujung gang. Ia tidak berani pergi sendirian ke pasar menjelang petang. Saat telepon berdering di warung tetangga, wajahnya langsung pucat. Rangga pun berubah. Ia selalu memperhatikan kendaraan yang mengikuti dari belakang. Ia menyimpan salinan dokumen di beberapa tempat. Ketika berjalan di dekat kanal, ia teringat truk Pak Darmawan. Mereka tidak kembali menjadi orang yang sama seperti sebelum semuanya terjadi. Namun sedikit demi sedikit, mereka belajar hidup tanpa membiarkan rasa takut menentukan setiap langkah. Rangga mulai bekerja di bengkel Kusno. Dengan tabungan yang tersisa, mereka membeli beberapa peralatan. Bengkel itu kecil, atapnya bocor ketika hujan, dan pelanggan sering meminta pembayaran ditunda. Tetapi Rangga menyukai pekerjaan tersebut. Ia bisa pulang setiap sore dan tidak lagi menghitung hari dari negeri orang. Sulastri kembali bekerja di toko kain. Pada awalnya ia hanya berani bekerja setengah hari. Lama-kelamaan, ia mulai tersenyum kepada pelanggan, bercanda dengan rekan kerja, dan membeli pita untuk menghias rambut seperti dulu. Pada bulan Ramadan tahun berikutnya, kampung terasa lebih hidup. Anak-anak menyalakan petasan meski berkali-kali dimarahi. Para ibu menyiapkan kolak pisang dan gorengan untuk berbuka. Di musala, suara orang mengaji terdengar sampai malam. Rangga membantu memasang lampu kecil di sepanjang gang. Saat itulah ia menyadari bahwa Sulastri berdiri di depan rumah dengan tirai terbuka. Dulu semua jendela ditutup, bahkan pada siang hari. Kini cahaya rumah mengalir keluar ke gang. Beberapa hari setelah Idul Fitri, Rangga mengajak Sulastri ke makam Pak Darmawan. Mereka membawa bunga tabur dan membersihkan rumput liar di sekitar nisan. Rangga duduk di depan makam. "Saya terlambat pulang, Pak," katanya. "Maaf." Sulastri menggenggam tangannya. "Kamu datang ketika kami paling membutuhkanmu." Rangga mengeluarkan kotak beludru merah yang selama berbulan-bulan disimpan di lemari. "Dulu aku ingin memberikan ini di depan pintu rumahmu." Sulastri menatap cincin itu. "Sekarang di depan makam Bapak?" "Aku ingin beliau menjadi orang pertama yang tahu." Rangga berlutut di tanah yang masih lembab. "Sulastri, aku tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah. Aku juga tidak bisa menjanjikan kita tidak akan merasa takut lagi. Tapi aku ingin setiap ketakutan yang datang kita hadapi bersama. Maukah kamu menjadi istriku?" Sulastri menutup mulut, lalu mengangguk sambil menangis. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana pada akhir tahun 2000. Akad berlangsung di rumah Busri. Dinding dihiasi janur kuning. Para tetangga memasak nasi gurih, ayam kecap, sambal goreng kentang, dan kerupuk dalam jumlah besar. Kursi dipinjam dari musala. Musik keroncong diputar melalui pengeras suara tua yang kadang berdengung. Tidak ada gedung besar,
Tidak ada pelaminan mahal. Rangga mengenakan beskap pinjaman, sementara Sulastri memakai kebaya putih yang dijahit oleh bibinya. Di dekat meja keluarga diletakkan foto Pak Darmawan dengan bunga melati. Pak Slamet datang dari Demak dan duduk lama di depan foto itu. Maya, Kusno, Bimo, serta beberapa korban Samudra Jaya hadir sebagai tamu. Mereka bukan keluarga berdasarkan darah, tetapi telah berdiri bersama ketika keadaan paling gelap. Setelah penghulu menyatakan pernikahan sah, Rangga melihat Sulastri tersenyum tanpa menoleh ke pintu. Itulah saat pertama ia merasa benar-benar pulang. 6 bulan kemudian, proses pengadilan masih berjalan. Beberapa orang dihukum, beberapa lainnya lolos. Hendrawan akhirnya ditahan setelah seorang mantan akuntan memberikan kesaksian mengenai aliran dana. Namun Rangga tahu, satu jaringan dapat tumbuh kembali dengan nama baru jika orang-orang kembali diam. Suatu malam, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Sulastri membeku. Rangga berdiri dan mendekati pintu. Jantungnya berdebar seperti pada hari pertama ia pulang dari Malaysia. Dari mobil turun Joko, mantan pemilik bengkel kayu, bersama istri dan putrinya. Mereka membawa sebungkus besar wingko babat dan sebuah radio bekas. "Tanah saya akhirnya kembali," kata Joko. "Saya datang untuk mengucapkan terima kasih." Rangga mempersilakan mereka masuk. Mereka minum teh manis dan berbicara sampai larut. Anak Joko tertawa bersama Busri. Sulastri menyajikan pisang goreng. Radio baru diletakkan di tempat radio lama Pak Darmawan dahulu berada. Ketika para tamu pulang, Rangga berdiri di jendela memandang gang yang tenang. Ia tidak menutup tirai. Ia tahu kejahatan tidak hilang hanya karena beberapa orang ditangkap. Ia tahu masih ada Halim lain, perusahaan lain, dan keluarga lain yang mungkin sedang menerima ketukan pelan di pintu. Namun, ia juga mengetahui sesuatu yang tidak dipahaminya ketika baru turun dari bus. Ketakutan adalah senjata yang paling kuat ketika setiap orang memikulnya sendirian. Begitu orang-orang mulai berbicara, saling percaya, dan berdiri bersama, ketakutan itu tidak langsung lenyap. Tetapi ia kehilangan kuasa untuk mengatur seluruh hidup mereka. Rangga menoleh kepada Sulastri yang sedang menyimpan cangkir. "Kamu masih takut?" tanyanya. Sulastri berpikir sejenak. "Kadang-kadang, aku juga." Sulastri mendekat dan menggenggam tangannya. "Tidak apa-apa, sekarang kita takut bersama." Di kejauhan terdengar kentongan ronda dipukul 2 kali. Angin dari arah laut membawa bau asin masuk melalui jendela yang terbuka. Rangga mematikan lampu ruang depan, namun tirai tetap dibiarkan terbuka.